Sebuah benda titik bermassa 10 kg berada di titik A dalam keadaan diam. Kemudian ketinggian titik A dari dasar bidang miring adalah 2 meter. Benda tersebut kemudian dilepaskan dari titik A dan bergerak menuruni permukaan bidang miring yang licin. Selanjutnya, benda bergerak secara horizontal dari titik B hingga berhenti di titik C. Permukaan bidang datar memiliki koefisien gesek kinetik μk 0,25. Pertanyaannya adalah panjang lintasan BC adalah titik-titik meter. Oke, jadi pada kasus di soal ini kita memiliki suatu benda titik, dia akan bergerak menuruni bidang miring yang licin, kemudian sampai di titik B dia akan bergerak melewati bidang datar yang kasar hingga akhirnya dia berhenti di titik C ya, seperti itu. Peristiwa yang terjadi pada soal ini adalah peristiwa yang seperti tadi dijelaskan. Oke, sekarang kita akan coba menganalisis ya, kita akan ambil dulu gambarnya. Oke, kita letakkan ulang di sini. Sekarang kita akan melihat peristiwa yang terjadi ya. Untuk menganalisisnya kita bisa menggunakan usaha energi ya. Jadi cara pertama kita bisa meninjau langsung gerakan dari A ke C ya. Jadi posisi akhir kan ada di C di sini. Jadi posisi akhir dari benda tersebut berada di titik C, di mana kecepatannya sudah sama dengan 0 ya. Jadi kecepatan di titik C 0 karena dia sudah berhenti. Nah, sekarang kita gunakan teorema usaha energi. Karena permukaan BC itu kasar, maka di sini akan terdapat gaya gesek, dan gaya gesek itu salah satu gaya non konservatif ya. Maka kita bisa gunakan usaha yang dilakukan oleh gaya non konservatif. Jadi ini usaha W, usaha non konservatif itu tidak lain sama dengan delta energi mekanik. Nah, maka kalau kita gunakan teorema yang pertama ini, kita cukup melihat posisi A dan posisi C. Kita hitung energi mekaniknya, kita selisihkan karena pasti ada selisih ya, karena ada gaya non konservatif, maka selisihnya itu tidak lain adalah usaha yang dilakukan oleh gaya non konservatif. Seperti itu teorinya. Jadi kita bisa hitung dulu energi mekanik di A ya, kita hitung satu persatu dulu. Energi mekanik di A itu sama dengan A itu hanya memiliki ketinggian karena bendanya mulai bergeraknya tanpa kecepatan awal ya. Di sini dari keadaan diam. Berarti di sini PA-nya itu sama dengan 0. Maka dia hanya punya energi potensial yaitu MGHA. Kemudian kita lihat energi mekanik di C. Energi mekanik di C, oh ya, untuk acuannya kita akan menggunakan acuan tanahnya ya. Di sini kita pakai acuannya di sini, maka energi mekanik di C sama dengan 0. Mengapa? Karena dia tidak memiliki energi potensial, ketinggiannya 0, dan dia juga tidak memiliki energi kinetik, kecepatannya sama dengan 0. Berarti EMA sama dengan EMC. Nah, sekarang kita tinggal selisihkan atau kita hitung dulu. Untuk EMA itu nilainya sama dengan MGHA, sama dengan kita masukkan masanya. Masanya adalah 10, kemudian gravitasinya kita gunakan 9,8, kemudian ketinggiannya kita akan gunakan 2 meter ya. Di soal sudah diketahui. Jadi sudah SI semua. Maka kalau kita hitung kita dapat hasilnya 196 Joule. Nah, sekarang kita sudah dapat EMA. Energi mekanik C-nya sama dengan 0, maka kita bisa langsung masuk ke usaha non-konservatif ya. Perhatikan, untuk usaha non-konservatif ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif, dan gayanya adalah gaya gesek. Berarti usaha itu sama dengan F gesek, kita tulis FG dikalikan dengan S. S-nya adalah jarak BC ya, kita misalkan jarak BC ini adalah S. Berarti persamaannya bisa kita tulis F gesek dikalikan dengan S sama dengan 196 ya. Untuk notasinya kita langsung pakai magnitude-nya aja atau kita langsung pakai besarnya aja ya. Jadi tanda negatifnya tidak perlu kita tuliskan. Kalau mau ditulis ya berarti yang ini negatif, F geseknya juga negatif ya, seperti itu. Nah, untuk F gesek sendiri persamaannya adalah mu kinetik ya, karena di sini gaya gesek kinetik dikalikan dengan gaya normal dikalikan dengan S sama dengan 196. Mu kinetiknya sudah kita ketahui 0,25. Kemudian gaya normalnya kita akan lihat gaya normal benda yang ada pada saat dia ada di posisi BC ya, pada saat ada di permukaan BC, maka dia akan punya gaya berat W, arahnya ke bawah ya, W-nya sama dengan massa dikalikan gravitasi, kemudian dia akan punya gaya normal ke atas. Nah, karena dia hanya bergerak ke arah horizontal, berarti ke arah vertikalnya resultan gayanya sama dengan 0, atau gaya normalnya sama dengan gaya beratnya ya. Jadi N-nya bisa kita tulis M kali G dikali dengan S-nya kita cari sama dengan 196. Oke, selanjutnya tinggal kita selesaikan perhitungannya ya. Maka kita dapat 0,25, kemudian dikalikan masanya tadi adalah 10, dikalikan gravitasinya 9,8. Sebenarnya ini akan lebih mudah kalau kita hitung di akhir ya. Jadi MGHA-nya tidak perlu kita hitung. Oke, coba kita akan gunakan cara seperti itu aja. Jadi yang
sebelah kanan itu kita nggak perlu hitung angkanya. Jadi seperti ini. MGHA-nya kita tulis saja di sini. MGHA, ya kan? Karena MGHA dikurangi 0 kan MGHA. Nah, ini masih sama, MG dikalikan HA, di sini MG dikalikan HA. Nah, di sini MG-nya bisa kita coret ya. Jadi kita tidak melakukan perhitungan angka di awal seperti tadi. Sehingga kita dapat 0,25 dikalikan dengan S sama dengan HA-nya adalah 2. Berarti S-nya sama dengan 2 per 0,25. 2 dibagi 1/4, maka sama dengan 8 ya. 8 meter. Nah, untuk menuliskannya, karena kita harus tuliskan 1 desimal, maka kita menuliskannya di sini adalah 8,0 meter, seperti itu. Sekarang, bisa juga untuk soal ini kita lihat satu persatu gerakannya ya. Kita akan gunakan metode yang kedua, yaitu melihat pergerakan dari bendanya satu persatu. Yang pertama, kita bisa lihat dulu gerakan dari A ke B. Nah, karena dia bergerak dari A ke B dan permukaan AB ini adalah licin, sehingga kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi dari posisi A sampai posisi B itu energi mekaniknya masih kekal. Sehingga kita bisa pakai energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Energi mekanik A adalah MGHA ditambah dengan 0 karena di sini kecepatan A-nya 0 sama dengan energi mekanik B itu 0 karena energi potensial di B sama dengan 0 ya. Kita tulis di sini HB-nya sama dengan 0 ditambah dengan di B sekarang dia punya kecepatan nih. Kalau pakai metode yang kedua kita melihat posisi B, maka dia di sini punya kecepatan namanya VB. Sehingga energi mekaniknya sama dengan 0 ditambah setengah M VB kuadrat. M-nya sama ya, bisa kita bagi dengan M semua, maka kalau kita kalikan semuanya dengan 2, kita dapat 2GHA sama dengan VB kuadrat, persamaan 1 ya. Kemudian kita lihat gerakan dari B ke C, gerakan dari B sampai di C. Permukaan BC itu kasar, maka gerakan BC itu bukan lagi menggunakan energi mekanik, karena energi mekaniknya pasti tidak kekal di sini. Nah, kita akan gunakan hubungan antara usaha dengan energi kinetik ya. Jadi usaha itu tidak lain sama dengan delta EK. Usahanya di sini adalah F gesek dikalikan S negatif ya, karena perpindahannya ke arah kanan, gaya geseknya dia ke arah kiri, ada F gesek. Sama dengan delta EK-nya itu sama dengan EKC dikurang dengan EKB. Negatif, F geseknya adalah mu dikalikan sama ya. F geseknya adalah mu kali N, N-nya adalah M dikali G dikali S sama dengan 0 negatif setengah dikalikan M dikalikan VB kuadrat. Ini VB dikuadratkan. Negatif dengan negatif ya sama. Kita bagi dengan min 1 maka ini habis. M-nya juga bisa kita coret. Sekarang VB-nya kita gantikan dari persamaan 1 ya. Ini kita sebut sebagai persamaan 2. Maka langkah terakhir adalah persamaan 1 dan persamaan 2 kita selesaikan dengan melakukan substitusi nilai VB. Sehingga kita dapat G dikalikan S sama dengan setengah dikalikan VB kuadrat 2G dikalikan HA. 2-nya habis, kemudian G-nya juga habis. Berarti kita dapat nilainya masih ada mu ya, di depan kita masih punya mu. Jadi kita dapat mu sama dengan mu kali S sama dengan HA. Berarti S-nya yang kita cari S adalah HA dibagi dengan mu. HA-nya adalah 2 dibagi mu-nya adalah 0,25. Kita akan dapat hasil yang sama ya. 200 dibagi 25 atau 2 dikalikan 4. Jawabannya adalah 8 meter. Kita tuliskan 8,0 meter seperti itu.